Sahabat Rema Surgawi, malam ini kita masuk dalam satu tema yang sederhana, namun pelan-pelan bisa mengguncangkan hati, yaitu Raja yang datang. Kadang hidup ini seperti tidak benar-benar menunggu siapapun. Hari berjalan, malam datang, hati tetap terasa sama, kosong bagian tertentu, sibuk di luar, tapi sepi di dalam. Dan mungkin tanpa sadar, kita juga sudah terbiasa untuk membuka ruang lagi untuk kehadiran yang baru. Raja yang datang bukan sekedar tentang sebuah peristiwa di Yerusalem, tetapi tentang bagaimana hati ini merespon ketika Tuhan benar-benar mendekat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di malam ini kami datang apa adanya. Tidak semua bagian hati kami siap, tapi kami ingin Engkau hadir. Sentuh kami ya Bapa, dan buka yang tertutup, dan tenangkan hati yang lelah. Dan kiranya Engkau sendiri yang akan melembutkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 38. Lukas pasal 19 ayat 38. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Firman ini bukan sekedar sorak-sorai orang banyak di Yerusalem. Mari kita renungkan pelan-pelan. Ini tentang bagaimana hati manusia menyambut kehadiran Tuhan atau justru melewatkannya tanpa sadar. Ketika Tuhan tidak datang seperti yang kita bayangkan. Sahabat Rema Surgawi, ada bagian dalam diri kita yang sering sudah punya bayangan bagaimana seharusnya Tuhan datang. Kita membayangkan Tuhan itu hadir dengan jawaban cepat, dengan perubahan langsung, dengan jalan keluar yang langsung terlihat. Tetapi Lukas pasal 19 ini justru membuka sesuatu yang berbeda. Yesus masuk ke Yerusalem bukan dengan kuda perang, bukan dengan tanda kekuatan yang megah, tapi dengan keledai. Sesuatu yang sederhana, bahkan yang terlihat biasa. Dan di titik itu banyak orang mungkin tidak sadar yang mereka lihat bukan raja seperti yang mereka harapkan. Sahabat Rema Surgawi, kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan datang bukan untuk memenuhi ekspektasi kita, tapi untuk masuk ke ruang hati kita yang paling dalam. Dan kadang karena bentuknya tidak sesuai harapan, kita tidak benar-benar menyambut Dia. Sorak yang tidak tahan lama. Sahabat Rema Surgawi, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Sorak itu begitu indah, suara yang penuh pengharapan, penuh dengan semangat ya. Suara yang penuh pengharapan, penuh semangat. Tapi kisah ini juga tahu akhirnya. Sorak yang sama beberapa hari kemudian berubah menjadi
teriakan lain. Dan di sini hati kita seperti dipeluk pelan oleh firman. Kita sering begitu cepat berubah, bukan karena kita jahat, tapi karena hati kita belum benar-benar menetap. Hari ini kita bisa bersorak, besok kita bisa ragu, dan lusa kita bisa diam tanpa arah. Sahabat terima surgawi, mungkin bukan hanya orang Yerusalem yang begitu, mungkin kita juga. Kita bisa memuji Tuhan saat semuanya baik, tapi diam saat hati mulai berat. Dan di tengah itu semua, Raja itu tetap datang. Tidak berhenti, tidak berbalik, tidak menolak masuk. Ketika hati seperti tanah yang lelah. Sahabat terima surgawi, mari kita bawa hati kita sebentar lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Seolah-olah kita akan sendirian duduk, tapi tidak benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang sedang mengetuk perlahan di dalam batin kita. Ada bagian dalam hidup kita yang mungkin sudah lama tidak disentuh, bukan karena Tuhan tidak hadir, tetapi karena kita sendiri sudah terlalu lelah untuk kembali membuka pintunya. Seperti tanah yang pernah subur, pernah hijau, pernah penuh kehidupan, tapi lama tidak dirawat, lama tidak diperhatikan. Akhirnya hanya tanah yang diam, kering, tapi tetap ada di sana. Sahabat terima surgawi, di titik seperti itu kita tidak lagi banyak berharap, bukan karena kita tidak percaya, tetapi karena terlalu sering berharap sehingga membuat hati kita menjadi letih. Jadi kita belajar cara baru untuk hidup, tidak lagi menantikan sesuatu berubah, kita hanya menjalani hari demi hari. Tanpa terlalu banyak bertanya kenapa atau sampai kapan. Dan di ruang batin yang seperti itulah, kisah seorang perempuan dari Somalia ini terasa begitu dekat. Bukan sebagai cerita jauh, tapi seperti cermin yang diam-diam berbicara. Etna Adnan Ismail, seorang perempuan dari Somalia yang pernah hidup dalam kenyamanan di luar negeri, pernah berada di ruang-ruang kehormatan, bahkan memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Tapi ada sesuatu yang tidak membuatnya betah di tempat aman itu. Ada panggilan yang menariknya kembali, bukan ke mapanannya, melainkan ke lukanya. Ia kembali ke Hargeisa di Somalia, tanah yang pernah hancur oleh perang, tanah yang bagi banyak orang mungkin hanya menyisakan cerita pahit, dan di saat banyak orang memilih menjauh, menghindari debu luka yang belum sembuh, ia justru melangkah masuk ke dalamnya. Ini tidak terdengar masuk akal bagi logika manusia. Mengapa seorang meninggalkan kenyamanan untuk kembali ke tempat yang menyakitkan? Tapi justru di sanalah kita mulai melihat sesuatu yang lain. Bukan sekedar keberanian, tapi hati yang tidak bisa diam melihat luka. Ia kemudian membangun rumah sakit bersalin di tengah kehancuran itu, bukan karena semuanya sudah siap, bukan karena situasinya sudah aman, tetapi karena ia memutuskan untuk mulai dari apa yang ada di tangannya. Dan kalimatnya sederhana, namun dalam. Saya tidak bisa menunggu dunia peduli.
saya harus mulai dengan apa yang saya punya. Kalimat itu seperti jatuh pelan ke dalam hati, karena mungkin tanpa sadar kita juga sering menunggu dunia berubah dulu, baru kita bergerak. Menunggu keadaan membaik dulu, baru kita berani melangkah. Padahal di dalam diri kita sendiri ada hargaisa yang belum tersentuh. Ada bagian yang rusak yang kita tunda untuk kita hadapi. Karena takut, karena lelah, karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dan di titik ini kita seperti diajak berhenti sejenak. Bagaimana jika Tuhan juga sedang masuk ke hargaisa itu? Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjauh, tapi untuk hadir di tengah apa yang kita anggap sudah terlalu rusak untuk disentuh. Sahabat Rema Surgawi, mungkin yang selama ini kita hindari justru tempat di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia tetap bekerja, bahkan di reruntuhan. Tuhan masuk ke ruang yang kita hindari. Sahabat Rema Surgawi, Yesus masuk ke Yerusalem bukan karena kota itu sempurna, justru karena kota itu sedang menuju penolakan terhadapnya. Dan itu yang sering kita lewatkan. Tuhan tidak menunggu hati kita rapi dulu, baru Dia datang. Tetapi Dia datang justru ketika hati kita masih berantakan. Ada ruang dalam hidup kita yang kita sendiri hindari karena terlalu lelah untuk dihadapi, terlalu lama untuk dipulihkan. Tapi disitulah Raja itu datang. Bukan dengan paksa, tapi dengan diam-diam masuk. Seperti seorang yang mengetuk pelan pintu hati. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk diizinkan hadir. Sahabat Rema Surgawi, kadang kita tidak sadar yang paling kita butuhkan bukan jawaban cepat, tapi kehadiran yang tidak pergi. Menyambut bukan berarti sempurna. Sahabat Rema Surgawi, kalimat diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja. Kata datang dalam bahasa Yunani dipakai sebagai kata erkominos. Artinya bukan sekedar lewat, tetapi terus bergerak menuju. Dan kata Raja di sini, Basilius, bukan hanya gelar, tetapi otoritas yang hidup. Ini menyentuh kita pelan. Tuhan bukan hanya pernah datang, tapi Dia masih sedang datang ke ruang-ruang hati kita hari ini. Dan mungkin yang membuat kita sering tertahan, bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena kita belum yakin ruang itu boleh dibuka. Kita sering berpikiran, kita harus siap dulu, baru bisa menyambut. Padahal justru dalam ketidaksiapan itulah Tuhan tetap datang. Dan di situ hati kita dipeluk pelan oleh kebenaran yang sederhana. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, hanya hati yang bersedia terbuka. Sahabat Rema Surgawi, kita bawa masuk ke momen ketika Yesus memasuki Yerusalem. Sebuah kota yang penuh harapan politik, sosial, dan spiritual. Orang-orang yang menyambut Dia dengan sorakan-sorakan. Karena mereka mengira Raja ini akan mengubah keadaan luar mereka. Tapi Yesus datang bukan untuk mengubah situasi dulu, melainkan hati terlebih dahulu. Dalam bahasa Yunani kata damai sejahtera di sini adalah eirene, yang bukan sekedar tidak ada konflik, tapi keadaan utuh di dalam diri manusia di hadapan Tuhan.
Ini pelan-pelan menyentuh kita karena kadang kita mencari damai di luar. Padahal yang Tuhan tawarkan justru damai di dalam hati kita. Dan kata datang atau erkomenos tadi menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan bukan masa lalu, tapi sesuatu yang terus mendekat. Dan kata hati yang tersirat dalam respon manusia mengarah pada kardio, pusat kehidupan batin manusia. Sahabat terima surgawi, di sanalah Tuhan bekerja, bukan di permukaan hidup kita, tapi di kardia, di dalam hati kita yang sering kita sembunyikan. Dan mungkin malam ini firman ini tidak sedang berbicara kepada orang banyak di Yerusalem saja, tetapi kepada hati kita yang pelan-pelan lelah, yang diam, yang tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan di situ Tuhan tidak menjauh, tetapi Dia tetap datang. Sahabat terima surgawi, mungkin malam ini kita hanya perlu duduk sebentar dan jujur dengan diri kita sendiri. Ada bagian yang sudah lama tidak kita buka, bukan karena kita tidak mau, tapi karena kita takut terlalu dalam. Dan di titik itu kita boleh hanya berkata dalam hati, Tuhan, kalau Engkau Raja yang datang itu, masuklah juga ke sini, ke hati kami. Bukan karena doa yang keras, tetapi sebagai bisikan yang pelan. Dan anehnya, di situ justru damai mulai terasa. Bukan karena semuanya langsung berubah, bukan. Tapi karena kita tidak lagi sendirian. Sahabat terima surgawi, Raja itu datang bukan untuk dilihat saja, tetapi untuk diizinkan tinggal di dalam hati kita. Dan mungkin malam ini Dia masih berdiri di depan pintu hati kita, tidak memaksa, hanya menunggu untuk dibukakan pintu hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak selalu tahu bagaimana menyambut-Mu dengan benar. Tapi malam ini kami membuka hati kami seadanya. Masuklah ke ruang yang kami sembunyikan ya Tuhan, ke bagian yang kami lelahkan, dan pulihkan kami dengan damai-Mu. Kami percaya Engkau tetap Raja yang datang, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kehadirannya tidak menunggu kesiapan kita, hanya kesediaan hati untuk terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.